Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tahsulul bidayat wan nihayat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil ghadat Sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi nujumul ihtida wa masabihul iqtida ila yaumil miqat wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul majlis almarhum al-maghfur lahu al-habib Hashim Ubaidillah bin al-Habib Muhammad al-Bahar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur beliau rawdah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Serta keluarga besar beliau, istri beliau, kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, berikan keafiatan, diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga putra putri beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Al-Habib Hashim Al-Habib Sagaf bin Habib Hashim Al-Habib Idrus bin Habib Hashim Al-Bahar, matta'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para habaib yang hadir, kepada para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, riwayat hadis sahih. Beliau bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyar." Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Hadirin, dikatakan oleh para ulama, salah satunya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi radhiyallahu anhu, beliau mengarang sebuah kitab tulisan tentang adabnya seseorang dalam hadir di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kita dituntut 3 tuntutan dalam hadirnya kita atau mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan yang pertama adalah agar kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul, melainkan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kabar tentang Nabi Muhammad, melainkan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, melainkan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya Nabi Muhammad
Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang diberikan kitab suci, di dalam kitab suci mereka, para nabi dan rasul itu Allah pasti mengabarkan kepada mereka tentang kekasihnya Nabi Muhammad. Allah mensifatkan Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan di kitab yang kita wajib imani, 4 kitab suci yang wajib kita imani, di kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, di dalamnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang kabar kekasihnya Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan ini kepada para nabi dan rasul sebelumnya untuk agar mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi mengagungkan Rasulullah ini perbuatannya para nabi dan rasul. Mengagungkan Rasulullah SAW ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, tidaklah seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul, kecuali sebelumnya mereka dibuat perjanjian dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ambil janji dulu dari para nabi dan rasul sebelum mereka dijadikan nabi dan rasul, yang mana Allah katakan mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad walaupun beliau belum diutus, walaupun beliau belum ditahhirkan di alam dunia, tetap para nabi dan rasul itu terdahulu beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Allah SWT ambil janji dari para nabi dan rasul agar jika diturunkan Nabi Muhammad di masa kenabian mereka, mereka harus merelakan pangkat mereka. Mereka harus tinggalkan kenabian mereka dan mereka harus mengikuti, menjadi umatnya dan menjadi pembelanya Nabi Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengatakan, dan ini nasul Quran, Al-Quran yang berkata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun. Allah katakan ketika kami mengambil janji dari para nabi dan rasul, Allah katakan akan kuberikan kalian kitab, suhuf, kitab suci kuberikan kepada kalian, dan hikmah, ilmu, wahyu akan kuberikan kepada kalian, akan kujadikan kalian seorang nabi, akan kujadikan kalian seorang rasul. Kemudian jika di tengah masa kenabian kalian aku turunkan seorang nabi yang dia mengimani apa yang kalian bawa, sama dengan kalian agamanya, yaitu Islam. Kalian, kata Allah, harus melepaskan kenabian kalian, kalian harus beriman kepadanya, dan kalian harus menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wala tansurullah, dan kalian harus menjadi pembelanya Nabi Muhammad. Kemudian lanjutan ayat Allah katakan, wala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian siap berjanji, kata Allah, siap atas tekanan yang kuberikan? Para nabi menjawab, qalu aqrarna. Para nabi menjawab, iya ya Allah, kami berjanji atas perjanjian ini. Allah menjawab, dan Allah mengajak kita semua makhluknya diajak sama Allah untuk ikut dalam perjanjian ini, karena ini tertera di Al-Quran. Qala fashhadu, wahai makhlukku, bersaksilah kalian semua atas perjanjian ini. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian menjadi saksi perjanjian ini. Perjanjian yang Allah bikin demi agar untuk para nabi dan rasul itu mengagungkan kekasih Allah. Kalau bahasa kasarnya, para
para nabi itu nggak mungkin jadi nabi kalau nggak beriman dulu kepada Nabi Muhammad. Jadi hadirnya kita di tempat yang mulia ini bukan karena ngikutin guru, bukan karena ngikutin bapak, bukan karena ngikutin orang dulu. Kita ini ngikutin perintah Allah. Kita ini sedang menjalankan janji Allah dengan para nabi dan rasul. Karena Allah yang memerintahkan para nabi dan rasul untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ayatnya masih kurang lagi dalilnya, Allah katakan di dalam Al-Quran, kita, amal ibadah kita tidak akan Allah terima. Gak diterima sholat kita, gak diterima puasa, zakat, haji kita, amal soleh kita, kalau kita berani melebihkan, mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah. Kalau kita berani mengalahkan pendapat Rasulullah demi pendapat pribadi, ibadah kita akan diterima sama Allah. Ini yang ngomongnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasulullah. Dikatakan oleh ahli tafsir bahwa termasuk kita mengangkat suara ketika kita mengalahkan pendapat Rasulullah demi pendapat pribadi. Kalau kita punya pendapat pribadi dalam kehidupan kita, kemudian pendapat kita bertolak belakang, bersalahan dengan pendapat beliau, maka sudah sepatutnya sebagai umat kalahkan pendapat kita, pakai pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, dan janganlah kalian memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama sebagaimana kalian memanggil kepada sesama. Jangan, kata Allah. Dulu di dalam tafsir diceritakan sebab nuzulnya, turunnya ayat ini di tafsir At-Tabari disebutkan sebabnya adalah dulu para sahabat memanggil Rasulullah itu dengan nama ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Nah, turunlah ayat ini, Allah melarang beliau dipanggil dengan nama. Akhirnya para sahabat memanggil beliau dengan panggilan ya Rasulullah atau ya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat Allah katakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian berani melanggar, melebihi suara kalian daripada Rasulullah, mengalahkan pendapat beliau demi pendapat pribadi, memanggil beliau dengan panggilan yang tidak terhormat, sholat kalian, puasa kalian, haji kalian tidak saya butuhkan, kata Allah. Saya tidak akan terima antahbata a'malukum. Gugurlah amal kalian tanpa kalian merasakan, kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Maha Suci Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak butuh tadarruk kita. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah kasih kuncinya. Ibadah kalian tidak akan saya terima kalau kalian tidak mengagungkan kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat setelahnya di surat Al-Hujurat ayat yang ketiga Allah katakan innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Mereka orang-orang kaum mukminin yang menjaga suaranya di hadapan Rasulullah, yang menjaga pendapatnya demi untuk menjalankan pendapat Rasulullah, mengalahkan pendapat pribadinya, mengalahkan pemikiran pribadinya, mengalahkan cara pribadinya, cara hidup pribadinya dikalahkan demi untuk mengikuti cara hidup Rasulullah.
Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang-orang yang kami berikan hatinya ketakwaan yang suci. Yang kami sucikan hatinya dan kami jadikan mereka orang yang bertakwa. Dan kami ampuni dosa-dosanya seluruhnya secara total dan kami berikan pahala yang agung kata Allah. Dalam tafsir dikatakan At-Tabari dikatakan imtahanallahu qulubahum, Allah mensucikan hati mereka itu perumpamaannya disamakan oleh para ulama dengan emas yang murni. Emas yang murni sebelum dia menjadi emas murni dia harus dibakar dulu, dipisahkan dulu zat-zat besi yang ada di dalam emas, dicairkan dulu, dipisahkan emas murni dari zat besi yang ada di dalam emas sampai nanti terpisahkan. Nah, inilah perumpamaan hatinya orang beriman. Ketika mereka menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga pemikirannya, menjaga suaranya di hadapan Rasulullah, Allah akan murnikan hatinya, Allah akan sucikan hatinya seumpama emas tadi menjadi hati yang suci dan murni, dan Allah jadikan dia orang yang bertakwa. Kata saya punya guru Al-Habib Umar, beliau mengatakan paling susahnya orang, pangkat paling susah itu menjadi seorang mukmin adalah muttaqin. Orang yang bertakwa itu paling susah pangkatnya. Di sini Allah sudah kasih kita jalan pintas. Mau menjadi orang bertakwa, saya kasih kamu cuma-cuma jadi orang yang bertakwa. Saya kasih kamu cuma-cuma, saya ampuni dosa-dosa kamu kata Allah. Saya berikan pahala yang agung secara cuma-cuma. Syaratnya jaga adab kalian di hadapan kekasih saya, muliakan kekasih saya, agungkan kekasih saya jadikan kalian secara cuma-cuma jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang dosanya diampuni, menjadi orang yang mendapatkan pahala yang agung. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan hadirnya kita adalah madhar, satu pandangan yang menunjukkan bahwa kita hadir di sini untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bersabda lagi di ayat selanjutnya, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari luar rumahmu. Kalau ada orang memanggil beliau di zaman beliau dulu, dari luar rumah dipanggil, beliau ada di dalam. Kata Allah itu orang gak berakal. Dan para ulama di dalam tafsir, karena Rasulullah SAW beliau punya kesibukan lain selain mengurus umat. Di dalam rumahnya kita nggak tahu beliau lagi sibuk beribadah, beliau lagi sibuk ngurusin keluarganya. Kalau kita panggil dari luar rumah, Rasulullah terganggu kesibukannya, Allah nggak mau. Jangan ganggu kesibukan kekasih saya. Jangan panggil dia dari dalam rumah, dari luar rumah. Kemudian Allah katakan, walau annahum sabaru, jikalau mereka sabar, jangan panggil beliau dari luar rumah, sabar aja. Hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Tunggu sampai engkau wahai Muhammad keluar menemui mereka, itu baru bagus kata Allah. Ini kan cerita biasa aja ya didengarnya ya. Coba pikirin, yang sebiasa ini sampai Allah nggak mau ayat yang turun, bukan hadis kursi lagi, biasa aja. Masa sih memanggil dari luar aja nggak boleh? Nggak boleh. Ayat yang turun sampai urusan manggil turun ayat. Bagaimana kalau ada orang yang melarang kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Manggil aja kita harus mengagungkan Nabi, harus ada adabnya. Hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah yang Allah izinkan kita untuk hadir di tempat seperti ini. Wallahil azim, orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, mereka kalau diperbolehkan, di Al-Quran dikatakan untuk dihidupkan kembali walaupun 1 menit dengan ganjarannya dunia dan seisinya, kasih semua hartanya, saya hidupin lagi 1 menit untuk hadir di tempat seperti ini, mereka mau.
Ini luar biasa karena kita nggak ngelihat kemuliaannya. Nanti insya Allah kita akan merasakannya di alam kubur. Karena hadirin, dikatakan para ulama berapa banyak orang yang diharamkan oleh Allah memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang diharamkan oleh Allah dari mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang diharamkan oleh Allah dari bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di dalam kitab, bahkan banyak dari mereka yang diharamkan tadi orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin baca Qur'annya, tapi hatinya bengkok. Kalau ada lihat orang lain memuji Nabi, orang lain mengagungkan Nabi, dia marah, dia menghina, dia mencaci, bahkan dia mengkafirkan orang yang mengagungkan Nabi. Pertanyaannya satu aja, kembalikan pertanyaan kepada dia, siapa makhluk yang paling mulia? Siapa makhluk yang paling pantas untuk dipuji? Kalau kalian tidak kalian menyalahkan kami, memuji Nabi, memuliakan Nabi, terus siapa yang harus kami puji? Siapa yang harus kami muliakan? Kalau yang paling mulia aja kami gak boleh puji, gak boleh muliakan. Ada orang-orang rajin sholat di dalam masjid, tapi hatinya Allah kasih gak bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya itu semua di akhirat nanti? Sholat kita di akhirat nanti bisa nolong kita kan? Yang bisa nolong kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau analaha kata beliau, saya. Nah, makanya kita patut bersyukur seperti yang tadi saya ucapkan. Allah izinkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa memuji, mengagungkan kekasihnya. Karena ini mutlak pilihan Allah. Allah yang pilihin kita bisa hadir di sini, bukan atas kemauan diri kita sendiri. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di sini kita tahu mengagungkan beliau itu disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bapak kita yang nyuruh, bukan engkong kita yang nyuruh, bukan guru kita, kiai kita, habaib kita. Allah yang suruh. Ini pekerjaannya para nabi dan rasul. Nah, dan kita jangan ladenin orang-orang yang membenci perkumpulan seperti ini. Kita nggak usah ladenin. Kesian mereka, dijauhkan hatinya dari memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau mereka puji? Kalau yang paling terpuji nggak dipuji, siapa yang dipuji sama mereka? Yang paling terpuji mereka nggak mau puji, mereka nggak mau mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaganya untuk hadir di sini dengan alasan bid'ah, musyrik. Mereka nggak mau memuliakan yang paling mulia. Terus siapa yang mereka muliakan? Kembalikan kepada mereka pertanyaan itu. Kalau Nabi kita kamu tidak muliakan, kemudian siapa yang kamu muliakan? Sallu ala Nabi. Allah suruh para nabi dan rasul memuliakan kekasihnya. Al-Quran yang berbicara, Nasul Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang tidak terbantahkan. Al-Quranul Karim mengatakan, dan banyak lagi ayat, bukan cuma itu. Banyak lagi ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hamba-hambanya untuk mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Al-Habib Utsman, tuntutan yang kedua, yang pertama tuntutannya agar kita mengagungkan Allah, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana kita hadir maulid, niatkan di hati kita, ya Rabb, hamba ingin mengagungkan kekasihmu sebagaimana perintahmu ya Allah. Yang kedua adalah tujuan tuntutan kita hadir di maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah agar kita memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Allamah Abul Qasim Al-Qushairi. Beliau pamannya Syekh Taifah, Imam Al-Junaid. Maaf saya salah, Imam Sari As-Sagati, pamannya Imam Taifah. Abul Qasim Al-Qushairi di dalam tafsirnya meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini menceritakan tentang orang-orang yang nanti di akhirat sedang ditimbang amal perbuatannya. Mereka orang-orang yang sedang ditimbang di akhirat nanti, itu ada sebahagian yang lagi kebingungan. Riwayat hadis saya artiin aja langsung hadisnya. Ini hadisnya ada bahasa Arab, saya artiin. Lagi kebingungan mereka karena timbangan buruk, amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Dan mereka telah meyakini bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini orang nih yang lagi ditimbang yang amal baiknya kalah, dia udah yakin dah, udah saya nih celaka, udah saya masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba datang orang, satu sosok orang megang tangannya orang ini nih, yang lagi ketakutan dipegang tangannya. Dia nengok, kata yang datang ini, saya punya titipan, punya kamu ini titipan. Dia ngeluarin, ini orang ngeluarin kartu atau kupon, dikeluarin itu kupon atau kartu, ditaruh di timbangan. Ini titipan, ini kartu punya kamu, ditaruh di timbangan baik. Satu biji kartunya ditaruh di timbangan baik, itu timbangan baiknya langsung lebih berat dari timbangan buruk. Kaget ini orang yang lagi dihisap nih, kaget. Tanya sama orang yang ngasih kartu tadi, siapa, man anta, siapa kamu yang sebab kamu ini saya diberikan, ditolong sama Allah SWT, mestinya masuk neraka, saya ditolong sama Allah sebab kamu. Siapa kamu? Di hari ini, di hari dimana beliau tuh, yang orang ini tadi udah yakin kalau dia masuk neraka, tiba-tiba ada orang datang nolongin dia. Mohon maaf, Al-Quran mengatakan hari itu dimana hari bapak gak kenal sama anaknya, anak gak kenal sama bapaknya, istri gak kenal suaminya, semua masing-masing, semua takut. Di hari itu semua takut. Tiba-tiba ada orang ini datang nolongin dia. Dia bingung, siapa kamu? Yang sebab kamu ini Allah memberikan pertolongannya kepada saya, mestinya saya akan neraka, saya Allah jadikan menjadi ahli surga. Ini orang menjawab, ana nabiyyuk Muhammad, saya adalah nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kartu, ini ganjaran sholawat kamu. Waktu di dunia dulu kamu sering baca sholawat kepada saya simpan pahalanya. Saya simpan, saya jaga pahala sholawat ini untuk nanti saya berikannya di saat terpenting, tergenting yang kamu butuhkan, baru saya kasih. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kira sholawat kita nggak ada pahalanya, nggak ada ganjaran. Kita nggak tahu amal buruk kita kalau lebih banyak dari amal baik kita. Mungkin nih sekarang Rasul lagi simpen ini sholawat kita, karena beliau tahu. Nggak usah, karena beliau tahu kalau kita dibalas langsung sekarang sholawat kita, mungkin di akhirat kita jadi ahli neraka. Dijaga itu sama beliau, buat nolongin kita, buat nolongin amal kita nanti di akhirat. Shallu ala Nabi. Nah, itu salah satu kemuliaan sholawat. Dan di dalam hadis sahih, sebelum saya tutup, di dalam hadis sahih Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu sahabat. Nama sahabatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, ini usolli alaika fil yawmi wal laylah fakam aj'alu laka salati. Ya Rasulullah, ma ma'na hadha al-hadith? Ya Rasulullah, saya ingin bersalawat kepadamu dalam satu hari. Berapa ya Rasulullah saya harus luangkan waktu saya untuk bersalawat kepadamu dalam satu hari? Rasulullah SAW menjawab, masyita, terserah kamu. Maka Sayyidina Ubay mengatakan, ya Rasulullah, fathuluth. Wahai Rasulullah, kalau begitu sepertiga hari saya, sepertiga waktu saya dalam satu hari untuk bersalawat kepadamu. Rasulullah menjawab, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Rasulullah menjawab, terserah kamu, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Sayyidina Ubay menjawab, ya Rasulullah, fa nisf. Kalau begitu setengah waktu saya dalam satu hari untuk bersalawat kepadamu. Rasulullah menjawab, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Sayyidina Ubay jawab lagi, ya Rasulullah, idzan fathulutsan. Ya Rasulullah, kalau begitu 2/3. Rasulullah menjawab, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus lagi, 2/3. Sayyidina Ubay bilang, ya Rasulullah, idzan ya Rasulullah aj'alu laka salati kulliha. Kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan waktu saya dalam satu hari penuh untuk bersalawat kepada-Mu. Rasulullah menjawab, idzan tukfar hammuk wa yughfar dzambuk. Maka kalau begitu, Rasul, pusing kamu, rumitnya hidup kamu, sumpah-sumpahnya kamu, kebingungannya kamu dalam dunia akan dihilangkan oleh Allah. Tukfahammu akan dicukupi oleh Allah. Kamu akan menjadi hamba yang senang, yang tenang dalam keadaan hidup di dunia. Wa yughfar dzambuk, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kata para ulama, inilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia itu ketika kita merasakan ketenangan dalam hidup, kesenangan dalam hidup, itu kebahagiaan dunia. Kebahagiaan di akhirat nanti ketika kita mendapati Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau mau hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat, rumusnya sudah beliau kasih. Bersolawatlah, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dunia kita akan bahagia, dan di akhirat juga kita akan bahagia, insya Allah. Kemudian yang kedua, bersolawat. Yang ketiga adalah tujuan tuntutan kita dalam menghadiri atau mengadakan maulid adalah untuk mencari sesuatu tentang beliau, mencari sifat-sifat beliau, mencari sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan, agar pulang dari sini kita membawa sunnah walaupun satu, kita amalkan sunnah walaupun satu, kita ikuti sifat Nabi walaupun yang kecil. Kata beliau, pengarang kitab bilang, kalau tidak begitu, ini yang paling penting, kata beliau. Karena kalau tidak begitu, buat apa ada maulid? Kalau kitanya masih ngikutin orang-orang kafir, sifat kita sifat orang kafir, di dalam rumah kita sifatnya sifat orang yang kafir, buat apa? Hadirnya kita di maulid agar kita mendapatkan apa-apa yang bisa kita ambil dari sifat-sifat Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Kalau sekali maulid kita ambil satu sunnah, kan disebutkan di dalam kitab maulid, sunnahnya sifat-sifat, satu sifat satu sunnah. Setiap kali hadir maulid, berapa ribu kali kita berhadir maulid, berapa ribu sunnah, berapa ribu sifat yang sudah kita ikutin kalau kita menjalankan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, dan terakhir Rasulullah SAW sebelum di Hajjatul Wada, haji terakhir Rasulullah, ini kisah luar biasa. Haji terakhirnya beliau 2 bulan atau 3 bulan sebelum beliau wafat, 2 bulan atau 3 bulan sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Ada kaum muslimin rombongan datang dari Yaman, dari negeri Yaman,
datang ikut melaksanakan haji. Setelah selesai haji, mereka bertanya kepada sahabat yang ada di pelataran Ka'bah. Mereka bertanya, di mana Rasulullah SAW tinggal, di mana tendanya beliau. Nah, sahabat yang ditanya mengatakan bahwa tenda Rasulullah berada di Zarut, dekat Hajon. Nama tempat Hajon namanya di Mekah, di dekat makam istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Rasulullah Fathu Makkah, waktu beliau Fatah Makkah dan beliau haji wada, itu beliau berkemahnya di situ, di dekat kuburan istri beliau Sayyidah Khadijah, di Zarut, di Hajon, dekat kampung Hajon. Kalau sekarang dibilangnya Hajon. Akhirnya datang ini rombongan dari Yaman, kaum muslimin, karena pengen datangin Nabi, pengen ketemu. Datang naik ke kampung Hajon di Zarut, naik sampai depan kemah Rasulullah SAW. Ini rombongan bertemu dengan pembesar sahabat lagi jaga di depan kemah beliau. Ini rombongan bertanya, di mana kemah Rasulullah? Pembesar sahabat mengatakan, ini kemahnya Rasulullah. Kalian dari mana? Dari Yaman. Kami rombongan dari Yaman ingin bertemu. Kata para sahabat, marhaba, ente tunggu sebentar di sini. Kalian tunggu dulu, nanti sebentar lagi masuk adzan Dhuhr, beliau bakal keluar ngimamin kita sholat berjamaah. Nanti setelah sholat bertemu dah, ngobrol dah sama Rasulullah. Nunggulah nih orang. Ini hadis riwayatnya sahih. Hadisnya hadis sahih. Nunggu ini rombongan dari Yaman, nunggu di depan kemah. Lagi nunggu, agak mundur, agak jauh dari kemah. Lagi nunggu, tiba-tiba lewat sahabat Nabi namanya Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin di zaman Rasulullah SAW. Bawa ember dua, yang satu isinya air penuh, yang satu kosong. Dibawa masuk ke kemahnya Rasulullah SAW. Habis itu mempersiapkan untuk wudhunya Rasulullah SAW. Wudhu Rasulullah dari air yang dibawa sama Sayyidina Bilal. Satu ember ditaruh di depan Rasulullah, satu ember ditaruh di bawah wajahnya Rasulullah. Yang satu di sini, yang satu di depan, di bawah mukanya beliau. Beliau wudhu, airnya jatuh ke ember yang kosong. Wudhulah beliau, airnya semua berjatuhan di ember yang kosong. Selesai Rasulullah wudhu, Sayyidina Bilal ambil tuh ember yang kosong. Diambil ember yang kosong, keluar kemah, di depan kemah Rasulullah dengar. Sayyidina Bilal bilang, wahai sahabat Rasulullah, ini air bekas wudhunya Rasulullah. Waktu wudhu aja Sayyidina Bilal taruh ember, Rasulullah nggak bilang, ente ngapain taruh ember? Mau berkah? Nggak ada berkah, itu bid'ah. Rasulullah nggak bilang gitu. Ini hadisnya sahih. Biar pada pintar ahlus sunnah. Ya. Mereka yang mengatakan kalau mau dengar hadis harus sahih, ini hadisnya sahih, kita kasih. Di depan mata Rasulullah, Sayyidina Bilal taruh ember begitu, Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak pelototin Sayyidina Bilal, Rasulullah nggak bilang ini bid'ah, ente ini bukan tauhid, tauhid hanya mengesahkan Allah, enggak. Sahabat Nabi yang mendidik mereka, yang menjadi guru mereka Rasulullah, sebaik-baiknya guru, nggak melarang mereka berbuat seperti itu. Sayyidina Bilal ini wudhu, bekas air wudhunya Rasulullah. Datang sahabat dari setiap penjuru, dari setiap kemah keluar, semua sahabat datang merubutin air bekas wudhu. Itu di dalam hadis dikatakan kadu an yagtatilun atau aukada an yagtatilun. Sampai-sampai sahabat kalau kita lihat itu kayak orang pengen saling bunuh saking berebutnya. Ngambil keberkahan dari bekas wudhunya Rasulullah. Ini sanad kita, ketika kita ngambil berkah dari para ulama, para habaib, para kiai, kita mengambil keberkahan dari mereka. Ini sanadnya, sebagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari Rasulullah. Kita mengikuti para sahabat. Mereka yang mengatasnamakan pengikut para sahabat, pengikut setia para sahabat. Lihat perbuatan sahabat, berbeda dengan perbuatan mereka. Keadaan yang tadi hampir kayak mau saling bunuh saking berbeda. Setelah
airnya habis, ada sahabat yang belum kebagian berkah air wudhu. Itu sahabat yang udah kebagian dipegangnya di tangannya, ditempelin lagi. Jadi 2 kali ngambil keberkahan. Siapa mereka? Mereka adalah sahabatnya Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah muridnya Muhammad bin Abdullah. Kalau ini ajaran yang salah, yang pertama menegur mereka adalah Allah. Kalau ini ajaran yang salah, yang pertama menegur mereka adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haqq walau kana murra wala yughfiru li muslimin rishan wala durra wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yakun ahadun min ghadabi. Kalau ada sesuatu yang salah, kalau tauhid yang ada yang salah, tidak ada orang yang pertama menegur para sahabat kecuali beliau. Beliaulah orang yang pasti pertama menegur. Beliau enggak tegur, ambil keberkahan. Jadi mohon maaf, kita ini orang Indonesia, orang-orang pintar insya Allah. Jangan mau dibodohin sama orang yang dulu nggak ada di negeri kita. Nggak ada tuh orang-orang yang begitu di negeri kita. Sekarang muncul syaitan, iblis, afarid, sanad, siapa yang mereka bawa? Mereka berbicara seperti itu dari kitab mana? Ini kita mah dari sahabat. Yang ketahuan itu muridnya Nabi, dari kitab apa? Sanad siapa? Tauhid siapa? Itu yang dia bawa. Ini tauhidnya para sahabat dia di hadapan Rasulullah. Dan perbuatan ini setiap hari waktu di Madinah Rasulullah begitu kalau wudu. Sahabat pada berebut ngambil berkah air bekas jatuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau saya panjang dalam berbicara, karena kalau kata guru kita Habib Ahmad yang biasa setiap tahun ceramah, kalau kita ngomong tentang Rasulullah nggak ada habisnya. Ya'jizul wasifun, kata Habib Ali Habsyi, ya'jizul wasifin, nggak ada habisnya berbicara tentang Nabi. Yang pertama. Yang kedua, pembicara yang berbicara tentang Rasulullah itu nggak mau berhenti, saking indahnya berbicara tentang beliau. Jadi saya mohon maaf kepada semua yang hadir kalau saya berbicaranya panjang, karena saking indahnya kalau kita berbicara tentang beliau kayak rasa-rasa nggak mau berhenti. Hadza minni hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.